Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6286. Matahari yang terik menggantung tinggi, cahaya yang menyengat mengguncang langit dan bumi. Ribuan mil hamparan kepunahan, yang terlihat hanyalah tanah gurun. Seluruh dunia pasir kuning itu seperti kapal uap raksasa, napas panas mengalir di dalamnya, memanggang segala sesuatu di dunia menjadi ampas. Lin Bai menginjak pedang terbang dan berpacu ke depan. Kekuatan spiritual di tubuhnya berkumpul membentuk perisai pertahanan untuk melawan panas yang menyengat di sini. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang, tetapi dunia di depannya masih sunyi senyap, dan tidak ada makhluk hidup yang muncul. Melihat sekeliling, hampir tidak ada apapun kecuali pasir kuning yang menutupi langit dan matahari. Bahkan jika Lin Bai adalah seorang seniman bela diri di alam Tai Dao Guo, setelah tinggal di lingkungan ekstrim seperti ini untuk waktu yang lama, dia akan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Dunia ini seperti sangkar, hanya Lin Bai yang menjadi tahanannya. Lin Bai sangat berharap bertemu dengan seorang pendekar, bahkan jika itu spesies yang aneh, itu adalah hal yang baik, setidaknya itu membuktikan bahwa selain dirinya, ada makhluk hidup lain di dunia ini. Waktu berlalu lama, Lin Bai semakin kesal, wajahnya menjadi muram, dan ada sedikit ketajaman di matanya. Dia mencari makhluk hidup di dunia ini, mencari spesies asing di dunia ini. Tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun Lin Bai adalah seorang seniman bela diri, dia memiliki kultivasi di tubuhnya untuk melindungi tubuhnya, sehingga dia dapat tinggal di gurun untuk waktu yang lama tanpa masalah, dan dia tidak perlu minum air, tetapi di lingkungan ekstrim ini, Lin Bai masih sangat kesal. Hingga senja hari ini, matahari yang terik yang tak kenal lelah menggantung di langit akhirnya perlahan tenggelam ke barat, dan panas yang menyengat mereda, membawa sedikit kesejukan. Di langit di atas bulan yang terang, cahaya bulan yang cerah menyinari langit dan bumi. Lin Bai masih terus berjalan maju dengan pedang terbang di bawah bulan, tetapi dia masih belum menemukan makhluk hidup apapun. Hingga sebuah tembok kota yang terbuat dari tanah muncul di depan Lin Bai, dia sangat gembira dan bergegas pergi dengan pedangnya. Sebelum orang itu tiba, mata Dharmasura terbuka terlebih dahulu, melihat ke depan, dan melihat bagian dalam dan luar kota tanah itu dengan jelas, tanpa ada satupun yang terlewat. Kota tanah ini tidak terlalu besar, ini adalah kota terkecil yang pernah dilihat Lin Bai sejak dia memasuki alam iblis. Mungkin ini bukan kota, tetapi tempat berlindung yang terbuat dari beberapa tembok tanah. Mungkin dulunya ada rumah-rumah yang dibangun di kota itu, tetapi sekarang telah terkubur oleh pasir kuning, dan tidak ada tempat untuk tinggal. Di bawah tembok tanah, Lin Bai melihat 3 prajurit yang sangat lemah bersandar di tembok tanah dan sekarat. Meskipun jaraknya jauh, Lin Bai juga samar-samar melihat dada mereka yang sedikit naik turun, dan melihat napas mereka, yang membuktikan bahwa mereka masih hidup. Ini adalah 3 makhluk hidup yang baru dilihat Lin Bai setelah terbang seharian sejak memasuki dunia pasir kuning. Ia pun terbang mendekat dengan tidak sabar. Swiss, pedang terbang dengan cepat menyapu udara, menimbulkan gelombang suara, mendarat di depan dinding tanah, dan tiba di depan ketiga prajurit yang sekarat itu. Melihat lebih dekat pakaian ketiga prajurit ini, semuanya terbuat dari sutra dan satin, dengan giok indah di pinggang mereka, yang jelas sesuai dengan pakaian prajurit dari wilayah timur. Di antara ketiga orang itu, 2 pria dan 1 wanita, tidak ada sulaman pada pakaian sekte atau keluarga yang bersangkutan, dan Lin Bai untuk sementara tidak dapat mengetahui dari sekte atau keluarga mana mereka berasal. Ketiganya tampaknya merasakan seseorang mendekat, tetapi mereka sangat lemah sehingga sangat sulit bagi mereka untuk membuka mata. Hanya 1 dari pria itu yang perlahan membuka matanya setelah berusaha keras. Serigala, Tuan Serigala. Pria itu membuka matanya, dan setelah penglihatannya yang kabur perlahan membaik, ia tak kuasa menahan kegembiraan saat melihat sosok yang berdiri di depannya dengan jelas. Apakah kau baik-baik saja? Lin Bai mengeluarkan ramuan penyembuhan dari tas penyimpanannya dan memberikannya, yang membuat tubuhnya yang lemah kembali pulih. Setelah orang itu menelan ramuan penyembuhan, wajahnya yang pucat dan lesu kembali merona, dan bicaranya tidak lagi terbata-bata. Aku telah melihat Tuan Serigala. Pria itu membungkuk memberi hormat. Siapa kau? Dari wilayah mana kau berasal? Dan dari sekte atau keluarga mana kau? Lin Bai menyempatkan diri untuk bertanya, mengapa kau jatuh ke dalam situasi seperti ini? Pria yang baru saja pulih kekuatannya itu buru-buru menjawab, melapor kepada Tuan Serigala. Kami bertiga adalah pendekar dari Gunung Wansheng di wilayah timur alam iblis, dan termasuk dalam Sekte Pedang Dingtian. Sekte Pedang Dingtian, Sekte Yi Hese. Lin Bai mengangguk perlahan, lalu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kalian bisa berakhir dalam kekacauan seperti ini? Di mana Yi Hese? Apakah dia di sini?
Saudara Sengzi tidak bertindak bersama kami. Setelah kami memasuki dunia perburuan, kami berburu dan membunuh spesies alien secara terpisah. Murid Sekte Pedang Dingtian menjawab. Lin Bai mengangguk sedikit. Tampaknya murid-murid dari semua keluarga dan sekte besar memiliki pilihan yang sama, dan hampir semua pendekar di tingkat putra suci dan gadis suci memilih untuk bertindak sendiri. Mengapa kalian di sini? Lin Bai melihat penampilan mereka bertiga. Tidak ada luka di tubuh mereka, tetapi mereka sangat lemah. Hal itu membuat Lin Bai merasa sangat aneh. Guru Serigala, kami. Ketiganya ragu-ragu untuk berbicara, kami tersesat. Hah, Lin Bai menatapnya dengan tidak percaya. Orang ini juga merasa sedikit geli, Guru Serigala, setelah kami datang ke dunia perburuan, kami memasuki dunia pasir kuning ini. Awalnya, kami juga berpikir bahwa meskipun dunia pasir kuning ini sangat luas, kami berada di alam Tai Dao Guo, dan kami dapat keluar apapun yang terjadi. Pada akhirnya kami melakukan kesalahan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kami telah berkeliaran di dunia pasir kuning ini selama 7 atau 8 hari, tetapi kami masih belum dapat keluar dari dunia ini. Ketika Lin Bai mendengarnya, itu tidak mungkin. Hanya butuh 1 hari baginya untuk sampai di sini, tetapi murid-murid Sekte Pedang Dingtian ini menghabiskan 7 atau 8 hari tanpa keluar. Apakah karena dunia pasir kuning ini terlalu luas? Lin Bai diam-diam memperkirakan kecepatan terbang seorang pendekar alam Tai Dao Guo. Jika seorang pendekar alam Tai Dao Guo terbang tanpa ruang untuk kekuatan, 1 hari sudah cukup untuk terbang melintasi wilayah puluhan ribu mil. Ketiga murid Sekte Pedang Dingtian terbang ke satu arah selama 7 atau 8 hari. Betapapun luasnya dunia pasir kuning ini, mustahil untuk menjebak mereka. Murid itu melanjutkan, kami mencoba beberapa kali, tetapi kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Hati Dao kedua adik-adik kami mulai runtuh, berpikir bahwa kami pasti akan mati di sini. Petik 2. Kemudian semakin banyak hal aneh terjadi. Kami merasa semakin lemah, seluruh anggota tubuh, meridian luar biasa, dan seluruh tubuh tidak dapat menggerakkan kekuatan apapun. Ramuan penyembuhan di kantung penyimpanan kami secara bertahap habis, jadi kami harus tinggal di sini untuk melihat apakah kami dapat bertahan sampai akhir perburuan. Gagasan murid ini adalah bahwa dia telah menyerah sepenuhnya pada perburuan. Karena perburuan di dunia perburuan hanya berlangsung selama 1 bulan, setelah 1 bulan berakhir, semua prajurit akan dikirim keluar oleh kekuatan lingkaran sihir di dunia perburuan. Selama mereka bertiga dapat bertahan di dalam dinding bumi di sini selama 1 bulan setelah dunia perburuan berakhir, mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Namun dari kata-katanya, Lin Bai juga merasa sangat aneh, bagaimana mungkin seseorang yang begitu baik tiba-tiba menjadi lemah. 6287. Mengapa kalian tiba-tiba merasa lemah di anggota tubuh kalian? Lin Bai menatap mereka dengan sangat bingung, tapi kurasa kalian tidak mengalami luka di tubuh kalian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Murid itu ingin menangis, kami tidak tahu, jika bukan karena perubahan mendadak pada tubuh kami, mungkin kami tidak akan duduk di sini menunggu kematian. Tubuh kami mulai melemah, anggota tubuh kami menjadi lemah, dan bahkan kekuatan spiritual di tubuh kami semakin lemah, dan akhirnya benar-benar habis. Sambil berbicara, murid ini juga menunjukkan kepada Lin Bai bahwa dia sedang menjalankan basis kultivasinya, dan memang tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual yang berasal darinya. Dantian mereka telah habis, dan buah dao telah berhenti berfungsi. Sederhananya, mereka sekarang tidak berbeda dari manusia biasa kecuali fisik dan umur pemilik alam buah dao Tai. Yang terpenting adalah, saat kami semakin lemah, kami merasa bahwa kekuatan hidup kami sepertinya sedang berlalu. Murid itu berkata dengan sangat sedih. Hidup juga berlalu. Lin Bai terkejut, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kau diracuni? Murid itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kami tidak memiliki tanda-tanda keracunan di tubuh kami. Anak muda masih belum mengerti, ada beberapa racun aneh yang tidak bisa dirasakan. Lin Bai bertanya, apakah tidak ada tanda-tanda keracunan? Tidak, murid itu menjawab dengan tegas. Tidak ada keracunan, tetapi tubuh sangat lemah, dan bahkan kekuatan spiritual tidak dapat dimobilisasi, dantian habis, dan buah dao berhenti berfungsi. Serangkaian fenomena yang tidak dapat dijelaskan ini sangat aneh. Lin Bai bertanya, lalu apakah kau memperhatikan tanda-tanda sebelum situasi ini terjadi? Atau apakah ada sesuatu yang aneh? Murid Sekte Pedang Dingtian berpikir lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tanda, tidak ada yang aneh. Jika ada sesuatu, itu karena kami telah terjebak di sini terlalu lama, dan kami tidak bisa keluar. Aku dan kedua adikku semakin mudah tersinggung dan jengkel.
Lalu tubuhnya mulai menunjukkan gejala kelemahan. Mudah tersinggung, mudah tersinggung. Ini mirip dengan apa yang pernah dialami Lin Bai sebelumnya. Aku mengerti. Lin Bai bertanya dengan penuh pertimbangan, kalau begitu, kau sudah tinggal di sini begitu lama, belumkah kau bertemu dengan pendekar lain? Belum pernah bertemu. Murid itu tersenyum kecut, jika kita bisa bertemu dengan pendekar lain, mungkin kita bisa bertahan lebih lama. Sayang sekali kita belum bertemu dengan pendekar manapun. Guru serigala adalah pendekar pertama yang kita temui setelah memasuki dunia perburuan. Kalian sungguh tidak beruntung. Lin Bai tersenyum kecut dalam hatinya, dan bertanya lagi, lalu, apakah kalian pernah bertemu spesies alien di sini? Aku telah bertemu beberapa spesies alien. Murid itu menjawab, itu adalah sejenis kalajengking hitam sebesar gunung. Mereka sangat kejam sehingga mereka menyerbu keluar dari bawah pasir kuning untuk menyerang kita. Awalnya kita memiliki 5 murid yang menemani kita, dan selama pertempuran itu, 2 murid junior kita gugur, sehingga kita hanya tinggal 3. Murid itu sepertinya teringat sesuatu lagi, ngomong-ngomong, Tuan Serigala, ada simbol khusus di punggung varian kalajengking itu, seperti wajah manusia. Selain itu, kita belum bertemu spesies alien lain. Setelah Lin Bai mempelajari seluk-beluk masalah ini dari murid ini, dia memiliki pemahaman baru tentang dunia pasir kuning ini. Dia melihat kondisi ketiga orang ini, mereka lemah dan tanpa kekuatan spiritual. Lin Bai jelas tidak bisa membawa mereka dalam perjalanan bersama, jadi dia menanyakan rencana mereka selanjutnya. Apakah kalian punya rencana sekarang? Murid itu penuh frustrasi, kita sekarang lemah secara fisik dan tidak memiliki kekuatan spiritual. Bukan hanya kita tidak bisa keluar dari dunia pasir kuning, aku khawatir kita akan segera dibunuh oleh spesies alien setelah meninggalkan tempat ini. Jadi kita tidak berencana untuk berburu alien lagi, tinggal saja di sini sampai dunia perburuan selesai, lalu gunakan kekuatan lingkaran sihir untuk pergi dari sini. Ide yang tidak buruk juga. Lin Bai juga tidak memaksa mereka, lagi pula, Lin Bai masih belum mengetahui apa yang terjadi di sini. Namun, pihak lain adalah murid Sekte Pedang Dingtian, dan junior serta bawahan Yi Heze. Karena Lin Bai telah bertemu mereka semua, dia merasa sedikit malu pada Yi Heze karena membiarkan mereka pergi. Jadi Lin Bai mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan memberikannya kepada mereka, kalian minum pil ini dulu, dan aku bisa membantu kalian jika perlu. Aku tidak bisa membawa kalian keluar dari tempat ini sekarang. Kalian istirahat di sini sementara. Jika aku bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini, aku pasti akan datang menjemput kalian dan pergi bersama. Sambil memegang botol giok dengan air mata berlinang, murid itu berterima kasih berulang kali, terima kasih Tuan Serigala, terima kasih Tuan Serigala, mohon berhati-hati, Tuan Serigala, tempat ini sangat aneh. Lin Bai mengangguk dan menyuruh mereka untuk tetap di sini, lalu Lin Bai menaiki pedang terbang dan langsung pergi. Setelah Lin Bai pergi, murid Sekte Pedang Dingtian yang sedang berbicara dengan Lin Bai, dengan wajah lelah dan lemah, duduk di samping junior dan adik perempuannya, bersandar di dinding tanah dan tertidur. Lin Bai tidak pergi jauh, tetapi berdiri di atas awan dan mengamati setiap gerakannya, sampai dia duduk dan menutup matanya untuk beristirahat, lalu perlahan berbalik dan pergi. Ini terlalu aneh. Sambil mengendarai pedang terbang, Lin Bai berjalan di depan, memikirkan kata-kata murid itu dalam hatinya, tidak ada tanda-tanda keracunan, tetapi tubuh mereka mulai melemah, dan kekuatan spiritual mereka habis, dan akhirnya mereka bahkan kehilangan nyawa. Kekuatan mereka hilang semua. Apa sebenarnya ini? Seseorang melepaskan semacam racun aneh yang tidak dikenal. Atau ada masalah di dunia ini? Untuk berjaga-jaga, Lin Bai mengeluarkan beberapa pil penafsir dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke mulutnya. Jika dia merasakan sesuatu yang salah, Lin Bai akan segera menelan pil tersebut. Pada saat yang sama, Lin Bai juga memperhatikan perubahan suasana hatinya. Benar saja, tak lama setelah meninggalkan daerah Tucheng tempat ketiga murid itu berada, Lin Bai merasa gelisah lagi. Ini dia, Lin Bai menyipitkan matanya, itu yang dikatakan murid itu tadi. Sebelum tubuh mereka lemah, mereka sangat mudah tersinggung. Lalu apa yang menyebabkan perubahan ini? Lin Bai memeriksa sekelilingnya dengan cermat, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, juga tidak merasakan tanda-tanda keberadaan racun, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Lin Bai. Mengapa kau tidak mencoba meninggalkan tempat ini dulu? Lin Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Murid itu mengatakan bahwa mereka tersesat di sini. Kebetulan Lin Bai baru saja memasuki dunia pasir kuning, dan tidak butuh waktu lama untuk kembali. Jika dia mengikuti kecepatan Yu Jiansu, dia dapat kembali sesuai rute semula hanya dalam 2 atau 3 jam.
Segera melakukan apa yang dikatakan murid itu, Lin Bai menginjak pedang terbang, mengikuti rute yang dia datangi, dan berpacu menuju dunia luar. Di perjalanan, dia melewati Tu Cheng lagi, dan melihat ketiga murid itu berbaring di depan dinding tanah, napas mereka semakin lemah, seolah-olah mereka sedang sekarat. Jika aku bisa keluar, maka datanglah dan selamatkan mereka. Lin Bai ingin mencoba melihat apakah dia bisa keluar terlebih dahulu, jadi dia terus maju dengan pedangnya. 6288. Tidak bisakah kau kembali? Lin Bai kembali melalui jalan yang sama sesuai ingatannya, berpacu dengan kecepatan penuh menggunakan ilmu pedangnya. Ia hanya membutuhkan 2 atau 3 jam untuk meninggalkan dunia pasir kuning ini, tetapi ia terbang selama 5 jam penuh, namun ia tidak melihat Gobi di balik dunia pasir kuning. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa, ia mungkin juga terjebak di sini. Setelah berpikir sejenak, Lin Bai kembali melalui jalan yang sama, ingin menemukan ketiga murid Sekte Pedang Dingtian, tetapi setelah beberapa jam berlalu, ia tidak bertemu dengan Tu Cheng lagi. Seluruh dunia pasir kuning seperti sangkar besar tak bernyawa, menjebak semua pendekar yang tersesat ke tempat ini hingga mati. Lin Bai berdiri di udara, melihat sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah pasir kuning, langit biru, dan matahari yang terik, dan tidak ada makhluk hidup lain selain itu. Rasa jengkel di hatinya semakin intens, dan bahkan Lin Bai beberapa kali tidak dapat mengendalikan dirinya, wajahnya sangat ganas, seperti binatang buas yang marah. Karena tidak menemukan jalan kembali, maupun jalan hidup lain, Lin Bai Yujian melaju kencang di dunia ini tanpa arah. Dengan perasaan putus asa, ia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang, dan energi pedang berwarna cian berukuran 100 kaki menghantam gunung dan laut ke depan, menebas ribuan mil, dan menghancurkan badai pasir yang hendak menghantam di kejauhan. Setelah melampiaskan amarahnya, Lin Bai sedikit tenang, dan melanjutkan penjelajahan bersama Yujian. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini, tapi aku belum menemukannya. Lin Bai tahu betul di dalam hatinya bahwa pasti ada monster jika sesuatu yang tidak normal terjadi. Dunia pasir kuning ini sangat berbahaya, pasti ada sesuatu di dalamnya. Lin Bai dan ketiga murid Sekte Pedang Dingtian hanya belum menemukan kekuatan apa yang sedang bekerja. Awalnya, Lin Bai bertanya-tanya apakah mungkin para pendekar dari lembah serangga di perbatasan selatan telah menyuntikkan semacam racun yang tidak dikenal ke dunia pasir kuning ini. Tetapi setelah memikirkannya kemudian, itu tidak mungkin. Pertama, karena dunia pasir kuning itu luas dan tak terbatas, sekuat apapun racun aneh dari lembah serangga di perbatasan selatan, racun itu tidak mungkin dapat menutupi area seluas itu. Kedua, karena tempat ini seperti penjara, yang jelas bukan sesuatu yang dapat diatasi oleh racun aneh dari lembah serangga di perbatasan selatan. Apa sebenarnya yang mempengaruhi tempat ini? Saat Lin Bai bergerak maju dengan pedangnya, tiba-tiba rompinya terasa dingin, seluruh tubuhnya ketakutan, dan rasa krisis muncul di hatinya. Saat rasa krisis itu muncul, Lin Bai buru-buru mengambil posisi bertahan, dan 4 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya, membentuk formasi pedang. Hanya terdengar dentuman keras, dang, dan suara gemuruh datang dari belakang. Dia segera menoleh untuk melihat, dan melihat cambuk baja hitam pekat muncul dari bawah pasir kuning, duri beracun di ujungnya sangat mencolok. Detik berikutnya, terdengar getaran keras di bawah pasir kuning, dan seekor monster besar melesat keluar darinya, dan 2 capit besarnya mengayun ke arah Lin Bai. Lin Bai buru-buru menginjak pedang terbang dan terbang ke udara, menjaga jarak darinya. Monster itu melompat dari bawah pasir kuning, dan tubuhnya yang besar melayang di udara, barulah Lin Bai melihat dengan jelas apa itu. Ini adalah kalajengking yang sangat besar, sebesar gunung. Cambuk baja yang menyerang Lin Bai barusan adalah ekornya. Seluruh tubuh kalajengking aneh ini sehitam tinta, dan 2 capit besarnya tampak mampu menghancurkan gunung dengan mudah. Ekor kalajengking yang tegak di punggungnya terus bergetar di udara, seolah-olah sedang membidik target. Sengat berbisa di ekor kalajengking, yang membawa kantung racun, memancarkan aura yang mengerikan. Patut disebutkan bahwa, di belakang kalajengking ini, terdapat rune yang sangat aneh, dan urat-uratnya berkumpul, menyerupai wajah manusia yang sangat menyakitkan. Itu adalah spesies alien yang pernah dialami oleh 3 murid Sekte Pedang Dingtian. Lin Bai teringat apa yang dikatakan murid Sekte Pedang Dingtian. Mereka pernah bertemu spesies alien kalajengking di dunia pasir kuning ini. Polanya seperti wajah manusia. Seharusnya itu adalah anjing di depannya. Apakah ada hubungannya bahwa keanehan di sini lebih dari sekadar makhluk hantu semacam ini? Lin Bai menyipitkan matanya, dengan hati-hati memeriksa spesies aneh di depannya. Spesies alien yang menyerang Lin Bai sekarang seharusnya juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam Tai Dao Guo tingkat atas,
terutama penampilannya yang hitam seperti besi, capit ganda yang mengerikan, dan duri ekor, semuanya menunjukkan bahwa ini adalah master yang tidak mudah diprovokasi. Raungan. Alien itu berteriak ke arah Lin Bai yang berada di udara, dan angin hitam bercampur bau busuk menyembur keluar dari mulutnya, langsung menuju ke arah Lin Bai. Entah itu ada hubungannya dengan dia atau tidak, mari kita bunuh dia dulu. Mata Lin Bai berkilat, hatinya dipenuhi amarah, dan keempat pedang terbang bergerak bersamaan, menebas ke arah spesies alien di bawahnya. Pedang terbang itu mengenai cangkang spesies alien, memicu percikan api, tanpa bahkan menghancurkan cangkangnya. Namun Lin Bai tidak patah semangat, ia mengeluarkan penggaris pengukur dan pedang iblis dari tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, niat pedang King Lian melesat lurus ke langit, dan menebas ke bawah dengan pedang. Cahaya pedang Qian menebas capit kiri spesies alien itu, dan menembakkan penggaris pengukur, menghancurkan capit kanan spesies alien itu menjadi berkeping-keping. Alien itu menjerit kesakitan, dan melihat bahwa itu bukan lawan Lin Bai, ia buru-buru mengayunkan duri ekor di punggungnya dan menusuk ke arah Lin Bai. Lin Bai buru-buru menghindar. Saat itulah, alien itu berbalik dan masuk ke bawah pasir kuning, lalu menghilang lagi. Lin Bai ingin mengejar Yu Jian, tetapi ia ragu-ragu saat mendekati Huangsha. Kita semua tahu bahwa danau dan bawah laut di dunia perburuan adalah tempat yang sangat berbahaya. Dan di bawah pasir kuning dunia perburuan, itu juga tempat yang sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu berapa banyak serangga beracun dan binatang buas yang tersembunyi di bawah hamparan pasir kuning ini. Jika Anda belum familiar dengan tempat ini saat ini, memasukinya dengan gegabah pasti sangat berbahaya. Selain itu, ada alasan kedua. Ketika Lin Bai mendekati pasir kuning, Lin Bai tiba-tiba merasakan perasaan aneh, kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya ditarik oleh pasir kuning itu. Dengan keraguan di hatinya, Lin Bai turun dari pedang terbangnya, menginjak pasir kuning dengan kedua kakinya, dan merasakan kelembutan di bawah kakinya. Dia membungkuk, dengan lembut mengambil segenggam pasir kuning dengan tangannya, merasakannya dengan hati-hati di telapak tangannya, dan memeriksanya dengan saksama. Setelah mengamatinya cukup lama, Lin Bai masih tidak melihat kelainan lain. Dengan sedikit tenaga di tangannya, dia menghancurkan segenggam pasir menjadi bubuk yang lebih halus dan membuangnya dari telapak tangannya. Aneh. Lin Bai mengerutkan kening, mengingat kembali perasaan yang dia alami ketika mendekati Huangsha barusan, sama sekali tidak salah, itu adalah perasaan seolah-olah dia ingin menelan Lin Bai hidup-hidup. Seolah-olah bongkahan pasir kuning ini telah tumbuh mulut, hanya menunggu Lin Bai masuk. Lin Bai kembali menaiki pedang terbang dan perlahan melayang ke udara, tetapi ia tidak pergi. Sebaliknya, ia mengangkat pedang terbang itu hingga ketinggian 10.000 kaki, duduk di atasnya, dan memandang ke bawah ke dunia pasir kuning di bawahnya. Di pasir kuning itu, terdapat juga tang penjepit kalajengking yang dipenggal oleh Lin Bai, dan daging cincang yang dihancurkan oleh penggaris pengukur, juga bergoyang di pasir kuning. Dunia sunyi, tidak ada angin dan ombak. Lin Bai duduk di langit, memandang ke bawah ke arah tang penjepit yang patah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sekitar 1 jam kemudian, spesies aneh tiba-tiba muncul di area pasir kuning tempat capit-capit itu berada. Pasir kuning di sekitarnya menggeliat, dan pasir kuning kecil itu perlahan merambat naik ke tubuh capit kalajengking, seolah-olah menelannya. Ketika pasir kuning menutupi capit kalajengking, dunia kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Potongan pasir kuning ini adalah makhluk hidup. Lin Bai terkejut. 6289. Di Istana Surgawi Berbulu. Banyak tokoh kuat memperhatikan gambar-gambar dari layar proyeksi. Kecuali dunia pasir kuning tempat Lin Bai tinggal yang sangat tenang dan damai, adegan-adegan lainnya semuanya berada dalam pertempuran sengit. Dunia perburuan hari ini telah sepenuhnya memasuki tahap perburuan yang sangat panas. Tokoh-tokoh kuat sekte teratas dari seluruh dunia iblis mulai menggunakan metode sekte mereka untuk dengan panik memburu dan membunuh spesies asing di dunia perburuan. Beberapa orang mendapatkan banyak keuntungan, sementara yang lain kecewa. Beberapa orang memenggal kepala spesies asing, sementara yang lain mati di mulut binatang buas. Sejak Lin Bai meninggalkan sarang Phoenix api dan daerah vulkanik, dan memasuki perjalanan panjang, tidak banyak orang di Yuhua Tiangong yang memperhatikan keberadaan Lin Bai. Tetapi hanya beberapa sekte yang terus memperhatikan Lin Bai setiap saat. Yang pertama adalah Sekte Tianshui. Sebagai putra suci Sekte Tianshui, Master Sekte Tianshui dan leluhurnya tentu saja memberikan perhatian khusus pada setiap gerakan Lin Bai di dunia perburuan. Yang kedua adalah Zhongmen Wilayah Utara. Selain memperhatikan para santo dan orang suci mereka sendiri, seniman bela diri lain yang paling mereka perhatikan adalah Lin Bai.
Bagaimanapun, Lin Bai adalah orang yang disebut-sebut oleh para pendekar wilayah utara untuk dibunuh. Sebaiknya singkirkan Lin Bai di dunia perburuan. Ini adalah kesempatan terbaik. Ketiga adalah Kaisar Chu. Kaisar Chu menyaksikan Lin Bai memasuki dunia pasir kuning, dan alisnya perlahan mengerut. Dia mungkin menduga bahwa itu bukanlah tempat yang baik. Keempat, para leluhur dan tetua sekte pedang Dingtian. Mereka melihat beberapa murid terbaring di dunia pasir kuning menunggu kematian, dan mereka juga berharap Lin Bai dapat membantu mereka. Lin Bai memang melakukan hal itu. Setelah bertemu dengan para murid sekte pedang Dingtian, dia memberi mereka ramuan penyembuhan. Para leluhur dan tetua sekte pedang Dingtian penuh rasa syukur. Meskipun pil penyembuhan ini tidak dapat membantu para murid sekte pedang Dingtian keluar dari kesulitan, setidaknya dapat membantu mereka bertahan hidup hingga akhir perburuan. Kemudian, di bawah perhatian sekte-sekte kuat ini, mereka menemukan bahwa Lin Bai mondar-mandir di pasir kuning, berlarian seperti ayam tanpa kepala. Sepertinya Lin Bai telah menemukan keanehan tempat itu, kata Kaisar Chu di atas kursi naga dengan suara rendah. Ayah mertua bangsawan yang telah melayani Kaisar Chu tersenyum saat ini, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang, tetapi saya tidak tahu apakah Tuan Serigala memiliki cara untuk keluar dari masalah. Namun, jangan khawatir, Yang Mulia. Dengan kekuatan Tuan Serigala, bahkan jika dia tidak bisa keluar dari dunia pasir kuning, nyawanya tidak akan berada dalam bahaya besar. Ayah mertuamu dan Kaisar Chu jelas mengetahui asal-usul dunia pasir kuning itu, serta penderitaan di dalamnya. Apakah menurutmu Lin Bai adalah seseorang yang akan duduk dan menunggu mati? Kaisar Chu tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang sangat aneh kepada Kasimu. Kasimu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kaisar Chu terkekeh dan berkata, jika Lin Bai bersedia duduk di sana bersama para murid sekte pedang Dingtian dan menunggu perburuan berakhir, itu akan menjadi yang terbaik. Tapi dia jelas bukan tipe orang yang bersedia duduk dan menunggu mati. Aku khawatir dia akan memprovokasi keberadaan aneh di tempat itu dan berhati-hati hingga kehilangan nyawanya. Ayah mertuamu menyipitkan matanya. Meskipun Kaisar Chu tidak mengatakannya dengan jelas, dia mengerti maksud Kaisar Chu, dan diam-diam mengirim prajurit ke kehampaan di sekitar dunia pasir kuning. Jika sesuatu terjadi pada Lin Bai, mereka akan segera membantu. Dan Kasimu dapat melihat bahwa tidak sedikit prajurit dari negara Chu yang terjebak di dunia pasir kuning saat ini, bahkan ada anggota keluarga kerajaan. Salah satu dari dua raja istana Pangeran Liang, Chu Tinghan, juga berada di dunia pasir kuning. Selain prajurit kerajaan Chu, ada juga putra suci dari sekte yang makmur di antara mereka. Pasir kuning ini adalah makhluk hidup. Lin Bai, yang sedang duduk di langit dan menyaksikan semua ini, sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir pasti ada spesies alien di dunia ini, dan pasti ada spesies alien yang lebih aneh lagi di bawah pasir kuning. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa alien teraneh di sini adalah dunia pasir kuning yang dapat dilihat di mana-mana di depannya. Dia sengaja menjebak kita, menghabiskan kesabaran kita, menunggu sampai kita kelelahan, lalu perlahan-lahan melahap kita. Jika demikian, maka itu merepotkan. Lin Bai menyipitkan matanya, dan tak kuasa menahan jantungnya berdebar kencang. Apa-apaan ini? Apakah ini spesies yang berbeda? Atau semacam kekuatan lain? Jika ini spesies yang berbeda, di mana tubuh spesies yang berbeda ini disembunyikan? Jika ini kekuatan tertentu, dari mana kekuatan ini berasal? Hati Lin Bai dipenuhi keraguan, tetapi dia yakin akan satu hal saat ini, yaitu, jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus mengungkap rahasia dunia pasir kuning ini. Jika tidak, dia hanya bisa menemukan kota bumi seperti tiga murid sekte pedang Dingtian, dan menunggu perburuan berakhir sebelum pergi. Ini sudah dianggap keberuntungan, dunia perburuan dipenuhi dengan lingkaran sihir dan segera setelah perburuan selesai, mereka akan dikirim keluar. Namun jika kau menemukan pasir kuning semacam ini di dunia luar, kau mungkin hanya akan menemui jalan buntu. Teruslah mencari. Pasti ada petunjuk lain. Lin Bai menginjak pedang terbangnya dan terus bergerak maju. Setelah mengetahui bahwa pasir kuning di bawahnya adalah makhluk hidup, Lin Bai menjaga jarak aman dari pasir kuning tersebut untuk mencegah kecelakaan. Kecepatan Yujian Lin Bai meningkat, dan ia melesat melintasi langit seperti bintang jatuh. Ia masih belum bertemu dengan prajurit manapun di sepanjang jalan, dan spesies alien tersebut menyerang Lin Bai beberapa kali berturut-turut, dan pada akhirnya mereka semua dengan mudah dipenggal oleh Lin Bai. Tiba-tiba pada saat ini, Lin Bai menemukan tanda lain dari sebuah kota tanah di depannya. Kota tanah ini relatif terawat dengan baik, dan jauh lebih baik daripada kota tanah tempat tinggal tiga sekte pedang Dingtian.
Setidaknya dinding kota tanah ini terawat dengan baik, begitu pula garis besar kota tersebut. Meskipun rumah-rumah di dalamnya juga telah runtuh, tanda-tanda hunian sebelumnya masih dapat diperkirakan secara samar. Lin Bai Yujian mendarat di tembok kota tanah liat, dan memandang ke arah kota. Tidak banyak rumah, hanya beberapa ratus keluarga. Tetapi saat ini, orang-orang telah meninggalkan kota, dan tidak ada seorang pun di kota besar itu. Pasir kuning tidak menenggelamkan tempat ini. Lin Bai sangat bingung, dan bertanya-tanya mengapa pasir kuning meninggalkan kota. Dengan kemampuan pasir kuning ini, kota ini dapat dengan mudah tenggelam di bawah pasir kuning. Karena penasaran, Lin Bai perlahan memasuki kota. Setelah memeriksa sekeliling, dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Mungkin ada orang yang tinggal di sana sebelumnya, tetapi mereka telah menghilang tanpa jejak. Adapun siapa yang tinggal di sini? Lin Bai juga memiliki beberapa spekulasi di dalam hatinya. Dunia perburuan awalnya adalah fragmen setelah dunia spiritual kuno runtuh. Kemudian ditemukan oleh negara Chu dan dikunci di sekitar wilayah negara Chu untuk memelihara spesies asing. Jadi dunia perburuan ini sebenarnya adalah sudut dari dunia spiritual kuno. Maka tidak mengherankan jika ada tanda-tanda prajurit yang tinggal di dalamnya. Lin Bai dengan cermat memeriksa kota itu, tetapi tidak menemukan tempat yang aneh, juga tidak menemukan jejak prajurit. Tidak ada seorang pun yang berada di sini selama bertahun-tahun. Namun Lin Bai masih sangat penasaran mengapa tidak ada yang tinggal di kota ini selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang datang ke sini, namun kota ini tidak ditelan oleh pasir kuning. Mungkin kunci untuk mengungkap rahasia lautan pasir kuning terletak di kota-kota yang berada di atas pasir kuning ini. Lin Bai menghabiskan beberapa waktu memeriksa seluruh kota, dan akhirnya berjalan ke pusat kota. Menurut tata letak kota-kota lain di dunia iblis, sebagian besar pusat kota dibangun sebagai kediaman penguasa kota, atau fasilitas penting di kota tersebut. Namun di sini, kediaman penguasa kota tidak dibangun, melainkan sebuah kuil. 6290. Memasuki dunia pasir kuning, Lin Bai menemukan dua kota. Kota pertama adalah kota tempat tinggal 3 murid Sekte Pedang Dingtian, dan kota itu sebenarnya bukan kota lagi. Hanya ada beberapa tembok tanah yang berdiri di semua sisi, dan garis besar tembok kota masih samar-samar terlihat, tetapi bangunan-bangunan di kota itu telah lama tertutup pasir kuning, dan sulit untuk menemukan bangunan aslinya. Ini adalah kota kedua yang ditemukan Lin Bai. Dibandingkan dengan kota pertama, kota ini relatif terawat dengan baik, baik tembok kota maupun bangunan-bangunannya masih utuh. Setelah penjelajahan Lin Bai, tidak ada jejak prajurit yang tinggal di kota itu, apalagi tanda-tanda kehidupan manusia, seolah-olah kota itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak ada yang peduli. Bahkan tidak ditemukan satu pun kerangka. Tidak ada yang mengelola atau tinggal di kota ini selama bertahun-tahun, tetapi kota ini tidak tertutup pasir kuning, yang sangat aneh. Mungkinkah ada kekuatan khusus yang melindungi kota ini? Pada akhirnya, Lin Bai mencari dengan saksama dan sampai di pusat kota, tempat sebuah kuil kuno yang terbuat dari tanah liat berdiri. Kuil itu tampak seperti sebuah kuil. Lin Bai berdiri di depan pintu, mendongak dan melihat halaman dalam, dan ada patung tanah liat kuning setinggi sekitar 10 meter. Ini pasti dewa yang dipuja di kuil tersebut. Kuil itu tidak memiliki gerbang, jadi berdiri di gerbang, Lin Bai dapat dengan jelas melihat situasi umum di dalam kuil. Setelah pemeriksaan yang cermat, tidak ditemukan bahaya, jadi Lin Bai perlahan melangkah, melewati ambang pintu, dan berjalan masuk ke dalam kuil. Setelah memasuki kuil, melewati halaman dalam, dan sampai di aula utama tempat patung itu dipuja di belakang, Lin Bai berdiri di depan patung setinggi 10 meter itu, mengangkat matanya, dan menatap patung itu dengan serius. Patung ini terbuat dari tanah liat kuning. Meskipun sangat tua, ia tidak menunjukkan tanda-tanda korosi dan masih tampak hidup. Patung itu adalah seorang wanita, mengenakan luokun, dengan pita-pita berkibar di lengannya, rambut panjangnya tergulung tinggi di atas kepalanya, tetapi ada aura dewa di fitur wajahnya yang cerah dan menawan. Matanya menunduk, dan ada sedikit rasa iba di matanya. Di roset di bagian bawah patung batu itu, ada 4 karakter yang ditulis dalam aksara segel kuno, yang samar-samar dapat dibedakan oleh Lin Bai. Kata-kata di atasnya adalah, Permaisuri Huangsha. Ketika Lin Bai mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu itu, mata patung batu yang menunduk itu seolah-olah menatapnya. Saat kedua mata bertemu, Lin Bai gemetar seperti tersengat listrik, dan mundur dengan panik. Menghitung langkah. Lin Bai berulang kali meninggalkan aula utama, lalu perlahan menenangkan pikirannya setelah tiba di halaman dalam. Kota ini belum ditelan pasir kuning, apakah karena kuil ini? Lalu kota tempat ketiga anggota Sekte Pedang Dingtian berada ditelan pasir kuning.
Apakah karena kuil di kota itu hancur? Di dunia pasir kuning yang tak terlihat, tiba-tiba muncul sebuah kota kuno, dan ada sebuah kuil di dalamnya. Ini jelas aneh. Dia dengan cermat mengingat semua bangunan di kota itu, hanya kuil ini yang tampak sangat mencolok, dan Lin Bai berspekulasi bahwa kota itu tidak ditelan pasir kuning, mungkin karena kuil ini. Lebih tepatnya, karena patung-patung yang diabadikan di kuil itu. Permaisuri Huangsha, Lin Bai sekali lagi memperhatikan kata-kata pada roset patung dewa, yang merupakan gelar dewa ini. Sebuah spekulasi muncul di benak Lin Bai. Dunia perburuan dulunya merupakan bagian dari dunia roh kuno, dan banyak prajurit tinggal di sini. Para pendekar ini khawatir akan ditelan oleh pasir kuning, jadi mereka menyembah dewa dan berdoa memohon perlindungannya agar pasir kuning tidak menelan kota mereka. Kota tempat ketiga anggota Sekte Pedang Dingtian berada kemungkinan besar akan ditelan oleh pasir kuning karena kuilnya hancur dan kehilangan kekuatan perlindungan. Lalu, Lin Bai berbisik pelan, mungkin permaisuri Huangsha ini bukan dewa, tetapi seorang pendekar bela diri dengan kultivasi yang mendalam. Lin Bai menduga dengan probabilitas tinggi. Permaisuri Huangsha ini mungkin bukan dewa, tetapi seorang pendekar dengan basis kultivasi yang kuat. Sebenarnya, hal semacam ini juga mudah dilihat. Misalnya, Lin Bai, dengan kekuatannya saat ini, kembali ke benua Mangu, pergi ke beberapa kota kecil di perbatasan, dan menunjukkan basis kultivasi alam Tai Dao Guo, dan dia pasti akan disebut dewa. Karena sekarang kekuatan Lin Bai telah melampaui tingkat seni bela diri di benua Mangu terlalu jauh, dan telah melampaui pengetahuan para pendekar di benua Mangu. Tak peduli di dunia manapun, sebagian besar hal yang melampaui kognisi akan disegel sebagai dewa. Ada spekulasi di benak Lin Bai. Seorang prajurit wanita yang tak terduga melewati dunia pasir kuning ini suatu hari, dan menemukan sesuatu yang aneh di sini, sampai-sampai itu adalah semacam spesies aneh dari zaman kuno. Mungkin itu karena perlindungan para prajurit di tempat ini, mungkin juga karena rasa ingin tahunya tentang spesies alien pasir kuning ini, atau mungkin karena alasan lain. Bagaimanapun, dia mengalami pertempuran besar dengan spesies alien pasir kuning ini. Adapun hasil akhirnya, ada kemungkinan besar bahwa prajurit wanita ini akan menaklukkan Huang Sa, dan dia harus berhati-hati ketika melihatnya. Oleh karena itu, prajurit di sini membangun kuil dan patung prajurit wanita ini untuk melemahkan invasi Huang Sa. Ini semua hanya dugaan. Waktunya terlalu lama untuk diverifikasi. Meskipun Lin Bai memiliki beberapa dugaan dalam pikirannya, tidak ada bukti untuk membuktikan dugaannya. Mungkin spekulasinya sepenuhnya salah, dan mungkin dia benar. Tetapi ini tidak penting lagi, yang penting adalah Lin Bai harus menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini. Lin Bai berjalan ke kuil dengan hati-hati lagi, sampai ke patung, dan dengan cermat mengamati patung terbalik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Jika dikatakan bahwa fakta bahwa kota itu tidak ditelan oleh pasir kuning berkaitan dengan patung itu, maka cara untuk meninggalkan dunia pasir kuning juga harus dapat menemukan beberapa petunjuk dari patung itu. Lin Bai memeriksanya secara detail, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi dia menemukan bahwa patung batu itu ditempatkan di posisi yang sangat khusus. Di bagian depan dan belakang patung, area yang luas dibiarkan kosong. Gaya penempatan ini jelas tidak masuk akal, tetapi mungkin juga karena Lin Bai tidak memahami gaya ini. Bagaimanapun, Lin Bai perlahan mengulurkan tangannya dalam keadaan yang aneh, dan mendorong patung itu ke belakang. Saat dia perlahan mengerahkan tenaga, patung itu benar-benar terdorong olehnya. Bunyi, crash. Suara roset batu yang bergeser di tanah sangat memekakkan telinga. Lin Bai tidak menggunakan banyak tenaga, dan dia khawatir akan menghancurkan patung batu itu dengan sedikit tenaga. Saat patung batu bergerak ke belakang, sebuah lubang hitam tanpa dasar muncul di bagian bawah roset aslinya, seolah-olah mengarah ke bawah tanah dan terhubung ke dunia bawah. Apakah ada jalan di bawah sana? Lin Bai melangkah maju untuk memeriksa dengan cermat. Lubangnya tidak terlalu besar, cukup untuk satu orang. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain sekarang. Lin Bai tersenyum masam, mengetahui bahwa dia tidak punya banyak pilihan, jadi dia melakukan beberapa persiapan dan melompat ke dalam lubang. Saat sosok Lin Bai menghilang ke pintu masuk gua, patung dewa yang tadi disingkirkan oleh Lin Bai justru bergerak sendiri, kembali ke posisi semula, dan menutup pintu masuk gua.